Pemimpin harus memperjuangkan ya kepentingan yang besar, kepentingan umum rakyat yang besar. Rakyat. Jadi kepentingan rakyat tapi yang paling utamanya gitu. Ya, Bapak pun siap mati untuk tanah air dan rakyat. Dari umur 18 tahun. Bagaimana nggak siap mati? Setiap langkah kehidupan tentara itu siap mati. Latihan kita banyak yang mati. Latihan kita kan penuh bahaya. Ini makanya saya selalu katakan ini terima kasih. Saya selalu ucapkan terima kasih. Ya kan, Anda jauh-jauh datang, betul, Anda berjam-jam berdiri nunggu saya, ingin menyapa saya, dan begitu saya datang Anda nyambut dengan begitu baik. Itulah yang membuat saya merasa sangat dihargai, dihormati, dicintai kan intinya gitu Pak. Tapi yang hujan-hujanan tuh gimana Pak? Ya bagaimana pendukung saya, masa saya hujan-hujanan tidak bergerak? Ya kalau ya prinsip pemimpin ya, kalau anggotanya atau rakyatnya basah, ya pemimpin harus basah. Kalau rakyatnya kepanasan, pemimpin harus kepanasan. Dan itu konsekuensi dari pemimpin. Iya sih, saya ngebayangin kalau Bapak lagi siang-siang kan kepanasan. Tapi saya kan dengerin Bapak yang waktu hujan-hujanan. Bapak kan bilang kalau kalian hujan-hujanan, saya harus hujan-hujanan. Itu pengawal nggak ada yang mau bawain payung Pak? Nggak boleh, saya nggak usir. boleh, Bapak usir Pak. Iya, yang mau bawa payung itu anak-anak dari masa. Dari masa mau mayungin Bapak? Iya, saya bilang jangan, nggak usah. Justru. Tapi saya tidak merasa kedinginan. Nah itu pertanyaan saya, nggak demam Pak? Tidak, saya kira mungkin adrenalin. Adrenalin. Iya. Jadi tidak ada, sama sekali saya tidak merasa. Nggak demam, nggak flu besokannya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang. Iya, saya pernah dengar Bapak diwawancara. Tapi kenapa Bapak begitu waktu kemarin dapat nomor? Kenapa goyangnya harus begitu Pak? Oh gitu. Nah, karena gini Pak, saya boleh protes nggak Pak? Boleh. Kan yang saya suka, saya katakan saya suka. Iya. Yang saya nggak suka boleh dong. Iya boleh. Nah, ini yang saya nggak suka Pak. Gara-gara seorang Prabowo Subianto. Satu Indonesia kalau joget sekarang goyangnya begini Pak. Saya mulai terganggu. Setiap kali ngeliat Instagram, lihat Reels, semua goyangnya begitu Pak. Bapak nggak belajar dulu, ada koreografinya dulu gitu Pak? Nggak ada. Jadi itu itu keluar sendiri. Tapi mungkin ya ini saya udah cerita di mana-mana. Jadi itu di keluarga saya, ya kan. Kakek saya ini ya Pak Margono, jadi orang Jawa ya, Jawa Tulen dari Banyumas. Dia besar dan sebagainya. Zaman itu kan nggak ada televisi. Jadi hiburannya itu ya wayang, wayang kulit, ya kan, wayang orang, ya. Itu hiburannya. Hiburan rakyat semua lapisan itu. Rakyat di paling bawah desa dan jadi kalau wayang orang itu kan biasanya lakonnya itu cerita itu diambil dari Mahabharata atau Ramayana, Mahabharata. Gitu. Mahabharata ini kan adalah kisah antara Pandawa dan Kurawa. Pandawa kesatria, Kurawa yang tidak kesatria. Jadi ini ceritanya pertempuran antara baik dan tidak baik, yang baik dan yang jahat, gitu lah kira-kira. Yang sifat baik ada di Pandawa, sifat ini manusia, semua manusia ada. Jadi dan dalam wayang itu, dan apalagi wayang orang, koreografinya, gerakan-gerakan pertempurannya ya banyak memakai dari silat, dari pencak silat, ya kan. Jadi dan itu
kakek saya, setiap kali saya ke rumah kakek saya kecil, dia selalu menunggu di depan pintu masuk rumah dia. Dia nyambut. Oke. Dengan gaya silat. Kalau saya datang, dia pasti ya ngelakoni itu. Dan dia ikut menyuarakan itu, menambang itu ya. Iya. Iya kan? Jadi dia begitu. Gangguin cucunya? Menyambut cucunya? Iya. Oh. Saya oleh beliau diberi nama atau diberi Gatot Koco. Oke. Gatot Koco. Jadi ini alam Jawa itu tiap manusia akan diberi predikat sesuai dengan apa yang dilihat dari orang itu. Oke. Mungkin Anda kalau orang Jawa tuh lihat Anda, ini Bima Werkudara, besar, kuat, ya kan? Besar kuat, kadang-kadang bicaranya kasar. Tapi hatinya lembut, hatinya bersih, itu Bima. Ya, tapi harusnya punya kumis. Bima punya kumis. Saya dari tadi nggak ngejelekin Bapak loh, Pak. Gue kan ngejelekin lu. Iya, saya cuma. Lu gede, lu kuat. Iya. Nah, Bima kayak begitu, bicara kadang-kadang kasar. Enggak, Pak, saya dari tadi bicara baik-baik. Lugas, maksudnya tuh nggak bicara halus-halus gitu loh. Oh iya, kan harus lugas, Pak. Iya, Bima itu. Iya, betul. Bima. Nanti siapa? Nah, kalau yang istilahnya apa ya gitu, yang selalu cepat jatuh cinta sama cewek, itu Arjuna. Oh, Arjuna. Iya. Bukan Mayor Teddy, Pak ya? Mungkin orang-orang manggilnya Arjuna juga tuh kan. Iya. Ya gitu. Nah, kakek saya tuh selalu manggil saya Gatot Koco. Saya nggak tahu dari kecil. Kan ini tulang Gatot Koco ini ya kesatria gitu ya. otot besi tulang kawat. Iya. Benar ya? Gatot Koco. Otot kawat? Tulang besi. Iya. Tadi gua ngomong apa? Otot besi tulang kawat. Kaku dong ya kalau ini. Iya, itu Pak maksudnya, Pak. Jadi dia nyambut saya begitu, kakek saya. Makanya ke bawah. Jadi akhirnya goyangnya seperti itu. Dan gara-gara Bapak satu Indonesia goyang ya, Pak. Gatot Koco, Pangeran Pringgodani. Itu. Habis itu ya. Dan itu akhirnya di keluarga saya, bapak saya juga begitu. Kalau ada berita baik, kalau kita dalam keadaan senang, berita baik ya. Berita baik. Berita baik gitu ya. Saya juga begitu. Saya akhirnya keluar, dan ini enggak dalam kampanye, udah 15-20 tahun. Begitu dapat berita baik, saya goyang. Saya ingin ya teman-teman atau anak buah tahu, oh ini pasti berita baik ini. Karena komandan sudah langsung keluar silat. Tapi kalau orang yang nggak tahu, begitu berita baik Bapak begini kayak ngajakin ribut, Pak. Enggak, dia udah tahu itu loh. Jadi ya itu reaksi saya begitu. Karena bahagia. Karena bahagia pokoknya. Sampai ayah pun begitu. Ayah pun begitu. Okay. Oh, iya. Itu dari ayah. Jadi kalau ada orang yang selalu cari negatif, saya nggak mau. Untuk apa? Gue ya itu. Yang penting happy. Happy, iya kan. Berarti itu dari kakek ke ayah, Pak. Iya. Kalau ibu kan perawat. Ibu perawat. Ya. Ibu saya perawat. Perawat. Kalau nggak salah ketemu ayahnya Bapak itu di Belanda. Waktu sakit di Rotterdam. Bapak saya sakit. Ya, dirawat. Jatuh cinta nih kayak. Iya, kayak film-film. Cerita. Iya, benar-benar. Drama Korea gitu, Pak. Iya, kayak. Iya, itu cerita benar itu. Iya. Jatuh cinta di rumah sakit. Di rumah sakit. Bener-bener. Beneran jatuh cinta. Iya, bener. Dan waktu itu kan susah, itu dalam keadaan Perang Dunia Kedua kan waktu itu. Dunia Kedua. Jadi semua susah lah, makan susah, apa susah. Ya. Kalau dari ibu, Pak, dapatnya apa, Pak? Dari ibu saya dapat, ya tentu kalau ibu ya kasih sayang. Oh ya. Iya. Jadi bapak saya serius. Bapak keras ya, Pak? Bapak saya lumayan keras. Ibu? Karena mungkin saya dulu nakal waktu muda, waktu kecil. Oh ya kan, waktu muda harus nakal. Iya. Boleh. Bapak saya lumayan dalam arti sekarang baru saya sadar maksudnya baik. Kalau nggak ada gitu gimana kita kalau nggak disiplin ya nggak kan? jadi orang juga. Iya. Betul. Hanya bapak saya itu saya sadar sangat disiplin orangnya. Disiplin waktu, disiplin apanya disiplin semua. Bangun pagi disiplin, olahraga disiplin, tulisannya rapi. Oke. Nah, jadi kan itu kan turun ke Bapak. Ya, jadi apa tuh? Bahkan ya, bapak saya itu
taruh sisir, taruh apa itu tempatnya harus sama. apa ini sikat gigi tempatnya harus alat cukur sama, nggak boleh berubah. Iya ya, bagus, rapi gitu ya. Kalau ada yang geser sedikit marah ya Pak ya. Waduh, itu tahu kan saya kan dia udah atur bagus-bagus, aku Geser. datang kan. Pakai sisirnya bapak saya. Langsung taruh. Nyari masalah Pak. Dia sangat disiplin. Nah itu dapat dari ayah. Dia sangat disiplin dan pekerja keras. Oke, kalau Pekerja keras, pekerja bisa keras. berjam-jam. Ya, dia penulis kan, dia juga ilmuwan. Jadi dia. Dulu kan nggak ada Google, nggak ada Wikipedia. Belajar susah, nyari sendiri, nulis sendiri. Iya. Benar, buku harus belajar sendiri. Iya sama. Saya waktu belajar sulap juga dulu Pak, nggak ada Google Pak. Iya, baca buku sendiri Pak. Nggak ada AI kan. Nggak ada, apalagi AI sekarang. Sekarang kan Pak. bisa tanya. Sekarang mah Iya. semuanya gampang Pak. Iya, Makanya mudah. berita hoax juga gampang Bener, Pak. Karena bener, berita hoax dibuat sama AI Pak sekarang. Bener. Pak. Oh, Iya. suara kita bisa sama. Iya. Ya memang ada yang buat sih. Tapi AI ada yang buat. Iya, bener. Tapi kalau dari ibu Pak, yang Bapak dapat apa? Kan disiplinnya dari ayah, kerja keras dari ayah. Nah, seorang ibu, saya kira semua orang ibu ya, selalu ingin terbaik untuk anaknya. Tapi yang turun sifatnya ke Bapak apa? Saya kira apa ya, positive thinking, selalu tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Apapun, ya. Dan saya kira juga saya dapat dari semua, dari kakek saya, dari nilai-nilai itu sih, bahwa harus bersyukur. Mau ngasih makan orang banyak tuh juga. Itu ya. Nah itu. Mungkin karena orang tua saya mengalami masa-masa susah makan. Perang Dunia Kedua itu kan nggak ada orang hampir nggak ada orang kaya orang miskin. Ya, Semua betul. orang lapar. Iya betul. Makannya nggak ada ya. Di mana-mana seluruh dunia. Mereka sangat menghargai. Kakek saya juga, nenek saya juga sangat menghargai makan. Sangat menghargai makan. Jadi kita tuh nggak boleh ninggalin Oh ya benar-benar satu satu nasi aja dimakan, satu diomelin. butir Betul. nggak bisa. Betul. Ditungguin. Nenek saya itu nungguin harus habis. Dan kalau nggak habis, ingat banyak orang di sana yang kelaparan. banyak anak-anak seperti kamu tidak bisa makan. Itu selalu ditanamkan kepada kita. Jadi kalau kamu makan, bersyukur. Setelah saya pelajari, itu adalah langkah strategis untuk membangun suatu bangsa. Jadi rakyatnya, anak-anaknya harus sehat. Sehat itu dimulai dengan gizi yang baik. Ya. Jadi ini harus kita lakukan. Nah, soalnya saya kalau baca bukunya Bapak, di dalam bukunya Bapak itu ada satu cerita tentang Bapak itu sampai masuk ke dapur meriksain ayam berapa potong, Bapak tahu tuh. Oh, itu kewajiban seorang pemimpin. Kok bisa Pak? Iya, jadi contoh, ya kan, ayam yang seharusnya bisa dipotong 8, ya jadi kan agak besar-besar. Dijadiin 12 Dia gitu potong 12, kadang-kadang dia potong 14. Kadang-kadang ya kecil-kecil gitu, 1. Kemudian daging. Ya saya baca di buku Bapak katanya macam-macam lah. silet Udah katanya. silet, ada juga yang istilahnya ya apa ya, saking kerasnya kita nggak tahu Iya, nih. iya, iya. Ya, Jangan triplek. daging apa kita Iya. juga nggak jelas itu, Iya, benar nggak ya? iya. Dan seperti itu. Nah, juga minyak goreng. Saya di tentara waktu itu, mudah-mudahan sekarang sudah, saya berharap sudah lebih bagus. Dulu di tentara tiap kali kita makan telur ceplok pasti hitam. Nah, Telur ceploknya kan biasanya mata sapi kan, di tengahnya itu kuning, habis itu putih. Yang putih hitam. oh minyak bekas. Minyaknya. Jadi minyak goreng itu kan kalau dipakai, saya Harus kira berapa kali harus dibuang tuh iya maksudnya. diganti. Mungkin ya yang wajar tuh 2, 3, 4 kali lah. Iya. Tapi kalau kelewatan, prajurit protes. Oh iya betul. Ada caranya. Gimana caranya Pak? Caranya ada. Satu saat saya di pasukan saya dulu, ya kita masuk, saya masih letnan,
Jadi satu saat di depan kantor komandan itu ompreng dulu kita makan pakai pakai itu mistin. Misal piring kaleng. Mistin ya. Tahu nggak mestin itu apa namanya? Rantang. Oh rantang yang Rantang, warnanya yang bulat-bulat itu. Iya, hijau putih bukan. Kalau kita nggak hijau putih, pokoknya warnanya metal. bercak aluminium. Ya, tahu. Apa namanya Pak? Mistin Pak. Mestin gitu. Mestin, istilahnya. oke. Mestin. Itu dijejerin itu. Sekian ratus di depan kantornya komandan. Jadi komandan datang lihat apa? Oh, ini cara prajurit Protes. melaporkan Pak, makannya enggak. Oh. Nah, jadi juga sering begini kan. Komandan-komandan selalu saya minta contoh makan. Dikasihnya yang bagus nih. Iya. Iya kan? Saya minta contoh tiap hari makannya prajurit, anggota saya minta di meja saya. Siang, bagus. Harusnya jangan mau dikirim. Harusnya sidak datang ke dalam. Iya, periksa situ. Jadi yang gitu-gitu itu saya kasih tahu ke ke perwira muda, kalau Anda mau jadi pemimpin yang baik, cek makan, urus makan. Kadang-kadang perwira lulusan akademi kan, wah makan itu urusan dapur, itu urusan logistik. Saya mau jadi komandan yang hebat, ya kan. Jadi maunya operasi, maunya intel, operasi, nggak mau urus logistik. Padahal itu penting ya. Logistik menentukan. Logistik kita nggak bisa perang tanpa makan. Iya betul. Iya kan? Kalau lapar banyak ribut biasanya Pak. Iya mau gimana mau, ya kan? Sama bangsa ini kalau pangannya tidak terjamin dengan baik, negara bubar, nggak ada negara. Kacau. Iya. Jadi sebenarnya pemimpin yang baik itu harus yang seperti apa Pak? Waduh itu banyak ilmunya, banyak versinya. Tapi kalau saya mintanya singkat aja gitu, yang harus apa gitu? Jadi yang saya juga mengalami, tapi saya juga dapat referensi. Saya kira yang penting adalah bisa saya belajar, tapi saya juga coba melaksanakannya. Pemimpin harus memperjuangkan ya kepentingan yang besar, kepentingan umum rakyat yang besar. Rakyat. Jadi kepentingan rakyat tapi yang paling utamanya gitu. Ya, jadi kalau kita turunkan umpamanya kepemimpinan apa untuk di perusahaan Anda, perusahaan A. Ya kepemimpinan yang terbaik di perusahaan itu adalah di mana dia menjaga, memperjuangkan kepentingan perusahaan itu. Oke. Termasuk karyawan-karyawannya, ya kan? Termasuk semua keluarga karyawan-karyawan itu baru dia pemimpin yang baik, gitu. Nah kalau di tentara waktu itu saya dapatkan suatu motto yang saya terapkan kepada diri saya. Sebetulnya sangat sederhana, ada 3 unsur. Suatu kalimat yang terdiri dari 3 unsur. Pertama, tanah airku. Kedua, anak buahku. Baru ketiga, saya boleh berpikir tentang diri saya sendiri. Bohong manusia tidak berpikir tentang diri kita sendiri. Tapi yang pertama harus tanah air. Sesudah kepentingan tanah air kita urus, anak buah kita. Rakyat, anak buah. Kalau iya dan kalau Bapak ngomongnya seperti itu, ketiga baru diri sendiri, iya. Artinya saya bisa mengatakan mati pun mati untuk rakyat. Itu sumpah seorang prajurit. Itu memang kita waktu kita masuk tentara itu kan kita harus angkat sumpah. Kata-katanya bagus-bagus kan. Bersedia membela nusa. Tapi kalau pelatih-pelatih kita sederhanakan itu. Saudara-saudara kalau masuk tentara, artinya saudara-saudara taken untuk mati. Taken untuk mati? Iya. Ya itu risikonya. Anda masuk tentara, Anda siap harus mati. Siap mati untuk
Untuk yang lebih besar, untuk tanah air, untuk bangsa, untuk rakyat, kan begitu. Tapi kalau saya nanyanya gini boleh nggak Pak? Kalau Pak Prabowo ngomong seperti itu, artinya ini saya jadi nggak enak ngomongnya. Bapak pun siap mati untuk tanah air dan rakyat. Dari umur 18 tahun. Bagaimana nggak siap mati? Setiap langkah kehidupan tentara itu siap mati. Latihan kita banyak yang mati. Latihan kita kan penuh bahaya. Ya. Manjat tebing, iya kan, terjun. Kaki itu karena terjun Pak ya? Macam-macam. Saya ini gimana ya? Saya pernah kecelakaan beberapa kali, dilalah di kaki yang sama. Ya kan? Iya, ini banyak yang nggak tahu tuh Pak. Kaki itu karena apa aja Pak? Terjun Pak? Saya pernah terjun, saya pernah jatuh dari suatu dalam satu latihan di Jerman ya, latihan hari ini, dan saya pernah juga jatuh dari tebing. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Dalam rangka? Di daerah operasi. Di daerah operasi iya. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Boleh ceritain dikit Pak? Hah? Ceritain dikit boleh Pak? Ya, itu risiko tentara ya. Ini suatu tebing, habis itu mungkin sudah sudah beban berat. Akhirnya ya di tebing itu tangan saya tidak kuat ya, saya jatuh. Untung ada pohon-pohonan, saya bisa bertahan sampai saya diselamatkan anak buah saya. Dan kena di kaki yang sama? Ada berapa kali kena di kaki? Terasanya baru udah ya sekarang ini. Waktu itu kan saya nggak merasakan. Ya. Tapi Bapak kalau misalnya kena di kaki yang sama dan sebagainya, Bapak sampai sekarang aja masih lari-larian, masih lompat-lompatan. Saya mengurangi lari, saya sekarang banyak berenangnya. Oke. Iya. Hanya yang repot itu kalau saya dengar musik ya. Musik saya, waduh, nggak lupa kaki sakit. Semangat soalnya Pak, semangat, adrenalin naik. Ya. Saya tuh pernah baca juga Bapak pada saat itu, kalau nggak salah siapa, Pak Syafri bukan ya, yang ditembak sniper. Soalnya ada cerita yang seperti itu yang Bapak narik, dan sebenarnya kalau pada saat itu mau ditembak, ketembak harusnya. Terus ketika Bapak ketemu lagi diwawancarain, kenapa nggak ditembak? Kata snipernya kaget ada orang kayak begini berani maju. Ya kadang-kadang lucunya ya, setelah berapa bulan, berapa tahun, kita ketemu bekas lawan kita gitu loh, bekas musuh kita. Iya. Kadang-kadang oh ya, di sungai itu saya ingat, saya berhasil nembak Bapak. So, enggak, you nggak berhasil, saya bilang. Tapi kalau udah ketemu gitu udah tuh Pak? Udah. Ya, itu suatu ironi ya, bahwa antara mantan, katakanlah antara kita dengan musuh kita atau mantan musuh kita, begitu selesai kita tidak tersisa rasa benci. Bahkan kadang-kadang rasa senasib. Kau laksanakan tugasmu demi apa yang kau percaya. Saya melaksanakan tugas saya demi apa yang saya percaya. Ya kan? Kita sama-sama kesatria. Dia juga kesatria. Saya juga kesatria. Mungkin kita di pihak yang berseberangan. Itu kenyataan yang saya alami. Kenyataan saya alami. Suatu saat saya dikasih tahu ada pejabat dari Timor Leste. Waktu itu kalau nggak salah dia sudah menjabat panglima tentara Timor Leste. Ya. Datang ke Jakarta nyari saya, dia kasih tahu ke Kementerian Luar Negeri, di mana Jenderal Prabowo, saya ingin ketemu. Saya dengar, saya datang di Hotel Borobudur. Kita rangkul-rangkulan. Padahal dulu musuh. Dulu musuh. Dan sebagainya. Dan itu terjadi. Jadi kita akhirnya saling menghormati. Apalagi kalau lawan kita itu tangguh ya. Lawan kita tangguh kan kita admire juga. Kita dalam hati oke. Kau jagoan juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kita menghormatilah lawan yang tangguh. Satu saat saya yang saya
ingat ya jelas itu suatu saat dalam suatu kontak tembak ya, salah satu pasukan saya, satu tim saya, peloton saya dipimpin oleh waktu itu Letnan 2 Cyprianus Gebo. Saya masih ingat namanya. Cyprianus Gebo ini orang NTT, orang Flores. Kalau nggak salah dari ND dia. Dia mimpin, dia nyusup ke perkemahan musuh, dia merayap, dan di tengah perkemahan musuh dia menyerang. Musuh waktu itu mungkin sekelompok musuh kurang lebih 13-14 orang gitu. Dia serang dengan berapa orang. Dalam pertemuan itu dia kena tembak. Dia gugur. Habis itu kita kejarlah sisanya. Setelah 2-3 hari kita ketemu. Salah satu yang terlibat dengan dia kan. Saya waktu itu komandan batalion, si gerilya itu dari Fretilin dibawa ke saya. Ke atas di pos saya. Dia dalam keadaan berdarah, luka, dan waktu itu ya saya sedikit bisa bahasa Tetun ya, bahasa Timor itu namanya, antaranya bahasa Tetun. Saya lihat dia, kemudian saya tanya, Hakarak Morris, Hakarak mati, mau hidup atau mau mati? Saya tanya dia. Ya kan, saya tanya dia kan. Saya ya gimana pun kita sedih ini, musuh yang bunuh anak buah saya. Ya. Dia jawabnya, dia dalam keadaan luka dan terbaring. Dia bilang, mati boleh, Morris boleh. Mati boleh, hidup boleh. Jadi saya anggap, wah ini jawaban seorang kesatria, jawaban seorang pemberani. Dia enggak minta-minta, tolong bantu saya dalam keadaan luka. Dia bilang, hidup boleh, mati boleh. Dengan jawaban itu saya perintahkan, panggil helikopter, bawa ke rumah sakit. Lawan kita ini seorang kesatria, seorang jagoan. Bawa ke rumah sakit. Ya, kita selamatkan. Jadi di situ antara petarung itu. Jadi Bapak nggak suka dengan orang yang pengecut dong artinya? Ya gini ya, susah sih untuk kita semua mengalami ketakutan. Pasti, betul. Iya. Tapi maksudnya kita hormat dengan orang yang tangguh dan pemberani. Ya. Tapi kan Bapak sekarang tuh banyak temennya, Pak. Semua orang temenan sama Bapak. Itu filosofi yang saya belajar. Ada satu orang nih Pak, saya nggak mau nyebut nama. Ya. Ada satu orang yang saya pikir berseberangan sama Bapak. Dalam hal politik, saya pikir berseberangan. Tapi orang ini di depan saya ngomong, nggak ada ruginya berteman dengan Pak Prabowo. Itu kata-kata ada dan saya dengar kemarin. Nah sekarang Bapak banyak teman. Ya. Semua orang mau temenan juga sama Bapak. Begini ya, saya belajar itu mungkin agak terlambat dalam hidup saya, tapi saya belajar filosofi yang saya dapat dari ya filosofi kuno lah. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. 1 lawan terlalu. Ini mendalam sekali. Karena ini pendekatan menurut saya, pendekatan kearifan. Pendekatan yang memahami hidup itu sebenarnya. Ya, dan ini berasal dari filosofi Timur, filosofi Tiongkok kuno, dan di filosofi Jawa ada, di filosofi India, Hindu ada, Buddha ada. Dalam arti lebih baik punya kawan dan kita berusaha jangan bikin musuh. Itu sebetulnya pengertiannya itu, dan itu benar yang saya rasakan.
Itu benar. Nah ini kadang-kadang di tentara dan kadang-kadang filosofi Barat agak berbeda karena yang saya lihat filosofi Barat yang penting adalah keberhasilan. Oke. Ya, it doesn't matter how you win, as long as you win. Betul. Iya kan? Bahkan ya adalah banyak filosofi semacam itu kan. Nah, tetapi yes you win, but then for how long kan begitu. And I think you lose something gitu kan. Maybe, tapi dalam rangka kita dapat suatu kemenangan untuk kita, via kita, diri kita, keluarga kita menyakiti banyak orang. Nah, itulah filosofi Jawa juga. Menang tanpa ngosorake. Menang tanpa menyakiti. Mendalam, bagaimana kita menang tanpa menyakiti. Tapi itulah yang harus kita pegang. Begitu. Dan itu juga artinya tidak boleh punya dendam, Pak. Kalau dalam dalam filosofi seorang pendekar, saya dulu mendalami bela diri, saya punya banyak guru-guru, kebetulan guru-guru saya semua yang ajarkan saya adalah tidak boleh punya dendam. Seorang pendekar itu berani membela kebenaran, keadilan, kejujuran. Membela yang lemah. Yang kuat untuk apa dibela? Dia udah kuat. Betul nggak? Iya kan? Membela yang lemah, membela yang miskin, membela yang tertindas. Itu kesatria. Membela harus dengan berani. Tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Itu susah tuh, Pak. Susah. Ya, gimana? Tapi saya juga alami dalam arti nggak tahu ya. Saya pikir hidup ini penuh dengan hal-hal baik. Jadi ya sebaiknya kita nikmati dan kita tebarkan kebaikan saja. Benar nggak? Ya. Itu filosofi saya. Karena kalau saya lihat kan sekarang misalnya Bapak di tempat Bapak ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, semuanya bersahabat, semuanya berteman. Iya. Itu sebenarnya kelihatan rukun sekali dan Bapak mengatakan siapapun nanti akan ditemani juga. Kita kan satu keluarga besar Nusantara. We are in the same, kita satu keluarga. Ya, kalau kita ada perbedaan, keluarga pasti ada perbedaan. Kita kan sering bertengkar di antara keluarga. Iya kan? Jadi Bapak menganggap mereka semua keluarga? Ya dia keluarga memang. Dia orang Indonesia, dia anak Indonesia. Ya bagaimana? Perbedaan biasa antara kakak adik, sering berbeda. Nanti pun akan bersatu gitu. Ya harus bersatu menurut saya. That is the key. Harus bersatu, harus rukun, harus. Masa kita mau dendam itu menghabiskan energi itu. Kalau saya sih. Iya. Kalau saya, boleh nggak? Apain? Orang nggak suka sama kita ya sudah. Terima kasih. You go your way, I go my way. Berarti Bapak harus menjaga hubungan dan memang Bapak ingin menjaga hubungan dengan siapapun. Dengan siapapun. Kalau politik termasuk dengan luar negeri, dengan Amerika, Cina, semuanya. Loh, ini warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Tradisi Indonesia, jati diri Indonesia sebagai negara dan sebagai bangsa adalah tidak mau ikut blok-blokan. Dulu tidak mau ikut blok komunis, tidak mau ikut blok kapitalis, tidak mau ikut blok Soviet, tidak mau ikut blok Amerika. Kita mau non-blok, non-aligned. Tapi kita bebas dan kita aktif. Ya, saya kira ini yang terbaik. Dan tidak bermusuhan juga. Tidak bermusuhan. Untuk apa kita bermusuhan? Ya kan? Itu yang saya belajar dari sejarah. The best policy is the good neighbor policy. The good neighbor policy. Jadi tetangga yang baik. Oke.
Oke. Iya. Oke. Jadi tetangga yang baik. Itu menurut saya. Menurut saya ya. Iya, iya. Dan saya kira efektif. Hubungan kita sekarang baik sama tetangga kita. Ya, dengan semuanya baik. Iya, sama Australia baik, PNG baik, Filipina baik, Malaysia baik, Singapura baik, Thailand baik. Ya saya pernah ikut kunjungan kerja sama Bapak. Kalau Iya. ketemu mereka juga semuanya baik-baik, nggak ada Kita baik, masalah. benar nggak? Iya. Iya kan? Betul, betul sih Pak. We have common interest. Oke, kalau ada apa? Perbedaan atau gesekan, mari kita bicarakan sebagai teman, sebagai kawan. Iya kan? Itu susah. Negotiate. Itu susah. Saya terkesan itu ucapan John F. Kennedy gitu. Kalau tidak salah beliau katakan pernah dalam salah satu pidato yang terkenal itu. Let us not fear to negotiate, Let us not fear to negotiate. but let us not negotiate out of fear. Jangan takut bernegosiasi, tapi jangan bernegosiasi karena takut. Oh itu luar biasa. Oh I love that. Iya kan? Ya, keren. Ya, jangan pernah takut bernegosiasi, Jangan. karena negosiasi biasanya menghasilkan hal baik. Iya. Ya, tapi jangan bernegosiasi karena ketakutan. Iya. Iya. Pak, ini kalau ngomongin begini Pak, tadi Bapak ngomong tentang militer. Iya. Kalau ini ngomong tentang politik. Iya. Sebenarnya tempur di militer sama di politik susah mana Pak? Ya kalau militer itu kan jelas, kalau kita kan militer, lawan kita Musuhnya jelas. musuhnya jelas, lawannya adalah yang mengancam kepentingan negara dan bangsa kita. Kan begitu. Politik kan kita bersaing di antara sesama bangsa dan sesama. Saudara-saudara. Iya, kita bersaing. Ya. Dan ya persaingan ya harus dianggap sebagai persaingan, bukan permusuhan. Ya, kadang-kadang ini gampang diucapkan tapi ya, Sulit dilakukan. sulit dilakukan, tapi harus kita jalankan. Kalau kita ingat waktu kita di sekolah umpamanya, ya kan, ada pertandingan apa, ya kan, pertandingan sepak bola, kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Atau pertandingan maraton, atau pertandingan atletik, pertandingan lari, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, kan begitu. Teman kita yang nomor 1, ya kita datang ucapan selamat. Ya. Kita telah berlatih, kita telah berjuang sekeras tenaga, tapi ya sudah, dia yang menang. Ya. Dan itu diterima. Maksudnya ya harus. Ya harus. Nah, banyak orang yang bertanya Pak, sebenarnya Pak, kalau kita larinya ke politik, kenapa Bapak sudah pernah waktu itu mencalonkan, kalah lagi, calonin lagi, kalah, calonin lagi, nggak pernah nyerah Pak. Lama-lama rakyat yang nyerah loh milih Bapak. Tidak kan, kita ini kan kita ingin membawa sesuatu kebaikan, dan kita mungkin diberi sesuatu kelebihan Oke. untuk bisa melihat bagaimana mendapatkan atau bagaimana solusi yang terbaik terhadap kesulitan ini. Ya. Katakanlah seorang dokter, ya kan, ahli jantung, dia punya kemampuan, dan kemampuan itu dari pengalaman dia. Ya. Bertahun-tahun dia operasi jantung, dia menemukan teknik yang khas. Oke. Dia punya solusi yang khas. Ya tentunya dia ingin. Kalau tidak pernah dibuktikan, tidak pernah. Ya dia ingin mengajarkan kan. Oke. Dia ingin mengajarkan. Ya, seorang dokter atau seorang insinyur, dia punya inovasi. Ingin membuktikan bahwa ini Dia yang terbaik. ingin ini menjadi manfaat untuk banyak orang. Ya. Makanya tidak akan pernah nyerah. Tidak boleh kan? Tidak boleh nyerah. Kita ingin membawa Kebaikan. solusi dan kebaikan. Kalau semua sudah baik, ya apa yang kita capek-capek?
lebih enak kita santai istirahat. Iya. Kan begitu. Kan itu intinya. Iya, memang sih. Dan saya lihat Indonesia negara sangat kaya. Tapi masih banyak rakyat kita yang tidak nikmati kekayaan itu. Jadi kita harus cari solusi yang baik gitu. Jadi akhirnya kita harus cari solusi yang win-win-win. Ya kan? Jangan win-lose. Jadi semua harus menang. Saya katakan kepada orang-orang kaya, para konglomerat, kalau kamu kaya sendiri, ini banyak yang miskin. Kamu tenang atau tidak? Kan nggak masuk Harusnya akal. tidur aja nggak tenang tuh. Kan nggak masuk akal, ya kan? Kita makan banyak, makan enak, rakyat ada yang tidak makan. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah kita mengelola semua aset kita, semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan seefisien mungkin, ya. Dan ini nilai-nilai yang tambah ini harus dirasakan oleh semua. Kalau ini tambah makmur, yang bawah pun harus tambah makmur. Yang bawah ini tambah makmur, Ya. mereka punya uang, mereka kan apa? Mereka kan mau pakai uang itu, mau belanja. Apa artinya? Perputaran. Permintaan naik. Permintaan naik, siapa yang nikmati? Yang punya pabrik. Dia ingin beli sepatu, dia ingin beli pakaian, dia ingin beli jam tangan. Dan daya belinya ada lagi. Daya belinya ada. Dia ingin makan yang baik, yang bergizi. Semua. Maka Indonesia bisa mandiri. Bisa mandiri. Kita diberi karunia luar biasa. Kita bisa mandiri. Ternyata kita bisa mandiri. Ya pada saat COVID aja kita survive. Kita pasar yang besar, kita negara yang besar, ya kan? Kita jualan di antara kita aja, ya oke. Ya kan? Saya diberitahu oleh beberapa pakar, kita negara yang bisa 100% mandiri di bidang BBM, di bidang energi. Dan yang hebatnya BBM ini adalah BBM yang ramah lingkungan. Biofuel. Jadi solar bisa 100% dari kelapa sawit. Dan kita punya itu semua. Kita punya. Oh iya, memang itu saya tahu. Iya, tapi kemudian pengembangannya belum dimaksimalkan sampai sekarang kan. Sekarang kita sudah punya solar B35. Dan ini sudah dibuktikan kita bisa ke arah B100. Oke. Jadi B35 saja penghematan tiap tahun itu kurang lebih 10 miliar dolar. Penghematan, kita tidak usah kirim ke luar negeri uang itu. Jadi itu uang muter di Indonesia. Ya? Okay. Kalau B100 itu nanti penghematan tidak kita kirim ke luar negeri itu 25 miliar dolar. Senilai 25 miliar dolar. Nah, bensin kita bisa dapat dari tebu, dari singkong, dari aren. Artinya Indonesia bisa mandiri sendiri, begitu kan Pak ya? Bisa mandiri dan ramah lingkungan. Green energy. Kita bisa green, kita bisa tidak menimbulkan polusi lagi. Dan ini kan energi yang disebut energi terbarukan. Karena itu dari tanaman. Ya. Iya kan? Jadi ini ekosistem kita nanti ramah lingkungan. Ini menarik sih, Bapak tuh kan Menteri Pertahanan tapi ngerti beginian. Loh, ini masalah pertahanan. Ini masalah pertahanan. Loh gimana Mas Dedi? Kalau kita nggak bisa secure supply energi, kita mau bikin apa? Ya betul sih. Ya. Dan sekarang ini dunia mau ke situ. Dia mau tekan bahwa kita tidak boleh lagi pakai fossil fuel. Ya, kita nanti tidak pakai fossil fuel, kita pakai green fuel. Sekarang pesawat-pesawat terbang dipaksa nanti harus pakai sekian persen dari aftur itu harus sekian persen dari bio. Ya.
Kita nanti yang nanti akan. Oh berarti kita kaya banget tuh Pak ya. kita sebenarnya kaya. Kita Berarti luar benar biasa. tuh kata-kata zaman dulu tuh tongkat ditancap ke tanah aja. Luar biasa. Hanya sekarang kita harus pandai Iya. menjaga dan mengelolanya. Kadang-kadang orang diberi karunia besar, kadang-kadang kita tidak bisa menjaganya. Kalau kita nggak pintar dipinterin orang. Pak. Iya, itu. Biasanya itu. Kita orang Indonesia kan terkenal lugu. Ramah lugu gitu. Lugu gitu. Tapi menarik tuh, saya pernah dengar Bapak. Kalau saya ngeliat Bapak mau membela rakyat Indonesia, karena di beberapa kali pidato Bapak, itu banyak sekali Bapak mengatakan bahwa dulu waktu saat renang aja tuh pernah ada tulisan dari peninggalan zaman Belanda atau Iya, apa? prasasti. Prasasti. Iya, tertutup lumut. Iya. Itu di kolam renang Manggarai itu, bayangkan. Tahun 78, bayangkan. Kita kan merdeka, proklamasi tahun 45, kedaulatan 50 kan. 78 tuh ada itu. Iya, 78 prasastinya masih ada. Karena mungkin si pengurus kolam renang nggak tahu. Tertutup dengan lumut. Ya kan? Dan mungkin jangan-jangan dia juga nggak ngerti bahasa Belanda Iya lagi. betul. Ya. Yang tulisannya adalah pada saat itu Honden and Inlander verboden. Anjing dan pribumi dilarang masuk ke kolam renang itu. Tapi anjing duluan, berarti kan kita ini dianggap di bawahnya anjing. Iya. Itu mental penjajah kayak begitu, gila itu. Kita bisa bayangkan orang tua kita, nenek kita ya, digitukan itu. Oh, zaman sekarang udah nggak ada yang ngerasain itu masalahnya Pak ya. Iya, Itu jadi karena perjuangan. Jadi kita sekarang kan nikmati ini kebebasan. Kita harus tahu orang tua kita dulu Susah ya. susah. Kalau sekarang sudah enak. Anak zaman sekarang enak Iya Pak. begini ya, tidak bisa kita bilang sudah enak. Iya. Tapi lebih enak Pak. Iya, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang Sulit. sulit hidupnya, masih banyak. Iya. Saya setuju. Kalau sekarang saya bilang enak tuh gini Pak. Karena kalau zaman sekarang tuh ya, kalau kita zaman dulu aja Pak, di saya aja Pak, masih kalau makan itu harus tunggu masak Pak. Kalau zaman sekarang masak bisa Gojek, lapar ada makanan, kulkas ada, makanan nggak pernah. Iya, banyak kemudahan, tapi Banyak kemudahan. tapi sebagian rakyat kita belum menikmati itu. Kadang-kadang ada yang makannya sangat sangat susah. Jadi saya dapat laporan tidak jauh dari ibu kota, ya, katakanlah 2-3 jam dari ibu kota. Anak-anak itu masih makannya ya, hanya beras dan hanya nasi dengan garam, dengan bawang putih, bawang merah, mungkin ikan asin kecil. Dan itu nggak jauh dari ibu kota. Gak jauh. Dan daerah-daerah tuh ada yang kadang-kadang menjadikan, ada yang makan sekali 2 hari, ya kan? Sebagai contoh, ini juga para pakar cerita sama saya. Beberapa saat yang lalu, katanya kita kelebihan produksi telur. Kelebihan produksi ayam dan telur. Jadi harga telur jatuh, harga ayam jatuh. Padahal masalahnya itu bukan kelebihan. Ini masalah distribusi saja. Di daerah ini lebih, di daerah itu tidak lebih, ya kan? Oke. Ya ini tinggal kita atur dengan baik gitu. Ya itu yang harus kita rubah intinya seperti itu Pak ya. Dan mampu kita rubah. Dan mampu kita rubah. Karena dari makanan saja bisa menentukan banyak hal. Banyak sekali. Iya sih. Mimpi Bapak tuh buat Indonesia apa sih Pak? Saya kira sangat sederhana ya. Indonesia di mana rakyatnya hidup dengan baik. Ya. Itu aja. Rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan aman, dengan rukun. Aman berarti dia aman dari kelaparan, aman dari penyakit, aman dari sulit dapat pekerjaan, aman untuk keluarganya. Jadi keluarganya harus bisa dapat pelayanan kesehatan, harus dapat sekolah yang baik. Berarti dasar aja dulu ya. Dasar. Nggak usah bermuluk-muluk, dasarnya aja Itu dulu. yang dinamakan basic needs.
basic needs. Berarti kita basic needs-nya aja belum ada sampai saat ini. Sebagian Sebagian belum. Dan itu yang akan diutamakan. Ya, kita banyak yang sudah berhasil, luar biasa. Ya. Ya, saya paham sih saya. Kelas menengah kita ini luar biasa. Kelas menengah kita, kalau tidak salah sudah angka yang saya dengar, bisa dicek, tapi sekitar 20%. 20% dari 270 juta. Jadi kurang lebih ya 55 juta. Ya. Orang kelas menengah, sudah di kelas menengah. Ini luar biasa loh. Kalau Malaysia kan total penduduknya mungkin nggak sampai 50 juta orang. Malaysia. Jadi di kita ada 55 juta orang kelas menengah. Jadi Malaysia itu sudah kelas menengah. Ya. Ini prestasi kita, tapi itu baru 20%. Gimana yang lainnya? Bagaimana yang 80%? Dan Indonesia mampu untuk mengubah itu. Saya yakin kita mampu. Oke. Saya yakin kita mampu. Oke. Ya, ya. Dan itu akan Bapak buktikan kalau terpilih. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya.